Selamat pagi Sobat ICC, berjumpa kembali dalam program Devotion ICC. Dan saya harap semua keadaan daripada Sobat ICC dimanapun berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan luar biasa. Hari ini dalam program Devotion, saya ingin mengajak Sobat ICC semua untuk kita mempelajari satu tema firman Tuhan, yaitu bersyukur tanpa alasan. Hari ini saya ingin ajak semua Sobat ICC untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut dan kita bisa mengenal lebih dalam mengenai satu tokoh dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang bernama Lea. Apa yang Sobat ICC pikirkan kalau kita berbicara mengenai Lea? Saya iseng-iseng sambil mempersiapkan devotion ini, saya tanya beberapa orang apa yang terbersit ketika kita berbicara mengenai Lea. Banyak yang berpikir bahwa Lea ini adalah sosok perusak rumah tangga orang, penghalang dalam kisah cinta sejati antara Yakub dan Rahel. Ada juga yang berpikir bahwa, kalau nggak ada Lea kayaknya hidupnya Yakub dan Rahel ini mulus-mulus saja. Jadi Lea itu lebih dianggap orang kelas 2 yang pada akhirnya menghalangi kisah cinta antara Yakub dan Rahel. Namun hari ini, saya ingin ajak Sobat ICC untuk kita bisa melihat sudut pandang lain mengenai firman Tuhan, mengenai kehidupan Lea. Kita akan baca dalam Kejadian 29, ayat 16 sampai 18. Laban mempunyai 2 anak perempuan yang lebih tua, namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dikatakan di sini bahwa Lea dan Rahel adalah adik kakak dengan 2 fisik yang berbeda, yang mungkin yang satu Rahel tuh cantik sekali, elok parasnya, sangat rupawan. Sedangkan Lea mungkin berbeda. Di firman Tuhan katakan bahwa dia memiliki mata yang tidak berseri. Mungkin di bayangan saya mata yang tidak berseri itu adalah mata yang sayu, mata yang tidak memancarkan sukacita, sehingga orang lebih melihat Lea ini seperti orang yang kurang semangat, atau misalnya sayu, lesu, dan kurang dalam passion gitu mungkin ya. Tapi kebayang nggak Sobat ICC, sepanjang kehidupan Lea selalu dibandingkan dengan Rahel. Mungkin orang kalau ngobrol bisa bilang gini, loh kok Rahel cantik banget ya, kok Rahel keren banget ya, tapi kok beda banget ya sama Lea. Lea kok kayaknya nggak seperti Rahel, Lea kok begini, Lea kok begitu. Mereka kan sekandung ya, mereka kan sedarah ya, tapi kok beda ya yang ini ya, yang ini kok agak lain gitu ya. Bayangkan Sobat ICC, setiap hari dia dihadapkan dalam satu kondisi, selalu dibandingkan, selalu di-compare, dan selalu menjadi warga atau orang kelas 2 dalam rumahnya Laban. Hingga akhirnya kemudian datanglah Yakub, dan Yakub sangat mencintai Rahel. Dan ketika Yakub menginginkan Rahel, Yakub berkata di ayat 18, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saya lompat ke ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sobat ICC, kita bisa bayangkan, kembali Lea diperhadapkan dengan seorang pemuda yang bekerja keras, pemuda yang pintar, pemuda yang Yakub itu kalau bayangan saya tuh keren, smart. Dan dia rela bekerja 7 tahun untuk fokus dalam hidupnya, untuk mengejar Lea. Dan dia tahu bagaimana besarnya cinta Yakub kepada Rahel. Sehingga bahkan dia bilang 7 tahun itu hanya seperti beberapa hari saja. Tapi singkat cerita kita tahu bahwa pada akhirnya Laban memberikan Lea lebih dulu kepada Yakub. Lea tidak punya pilihan. Karena pada saat itu ketika seorang dijodohkan, dia tidak punya pilihan selain harus menerima. Dan mungkin Laban melihat bahwa masa depan Lea tidak secerah masa depan Rahel. Kalau Rahel duluan yang menikah, maka siapa yang akan meminang Lea?
Dan bisa nggak kita bayangkan, Lea yang seumur hidupnya, dia hidup dalam perbandingan. Dan ketika dia dipaksa untuk menikah dengan Yakub yang dia tahu tidak mengasihi dirinya, tapi mengasihi adiknya. Dan dia harus menikah dengan Yakub. Mungkin perkaranya bahwa Lea bisa saja mencintai Yakub. Dan dia ingin memang menikah dengan Yakub. Tapi dia tahu bahwa hati Yakub bukan miliknya. Hati Yakub milik Rahel. Dan Yakub mencintai Rahel. Dan singkat cerita kita tahu bahwa kemudian Yakub bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan kembali Rahel. Dan kembali 7 tahun dalam perkawinannya Lea dengan Yakub di 7 tahun pertama ini. Yakub sama sekali tidak mengindahkan Lea, tidak mengasihi Lea, tidak sayang, karena Lea tahu bahwa hati Yakub bukan untuk dirinya, tetapi untuk Rahel. Ini yang mungkin sekarang kita sebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Ini yang mungkin hari ini cinta yang disebut dengan cinta yang tidak berbalas. Dan betapa sakitnya orang ketika dia mengasihi seseorang tapi dia tidak mendapatkan kasih dan tidak mendapatkan cinta dari orang yang dikasihinya. Kembali 2 kali Lea diperlakukan tidak adil dalam kehidupannya. Dia selalu dibandingkan dengan Rahel dan suaminya tidak mengasihi dia. Jelas-jelas Yakub tidak mencintai Lea. Dan kini ada satu celah kecil dalam kehidupan rumah tangga Lea dan Yakub, di mana Lea mendapati bahwa Tuhan membuka rahimnya, tetapi Rahel dibuat Tuhan menjadi mandul. Dan di sini dia melihat bahwa ini adalah celah untuk dia mendapatkan kasih dari Yakub. Ini saatnya untuk saya membuktikan bahwa saya lebih baik dari Rahel. Memang yang namanya di seluruh dunia ini nggak ada yang sempurna. Lea berpikir, boleh saja Rahel lebih cantik, boleh saja Yakub lebih mengasihi Rahel, tetapi hanya saya yang mampu memberikan Yakub anak dan penerus dan keturunan. Yang kita tahu bahwa pada saat itu memiliki keturunan atau memiliki penerus adalah satu hal yang wajib, satu hal yang menjadi kebanggaan bagi seluruh istri, dan mereka merasa bahwa mereka tidak akan lengkap kalau mereka tidak mampu memberikan keturunan untuk suaminya. Dan disinilah Lea mulai melihat bahwa wah, ini waktunya. Dan kemudian kita bisa baca di Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Kita lanjut ke ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dan dia berharap bahwa wah, ini waktunya, ini saatnya. Seorang anak pertama, anak pria, wah, kebanggaan, cucu pertama. Itu biasanya kalau dalam rumah kita itu adalah kasta tertinggi gitu ya. Karena dia punya anak pertama, laki-laki, cucu pertama. Wow. Biasanya semua perhatian itu akan tertuju pada Ruben. Tetapi, apakah kemudian kelahiran Ruben bisa mengubah hati Yakub untuk berbalik dan mengasihi Lea? Jawabannya tidak. Dari mana buktinya? Kita lihat ayat ke-33. Kembali Lea mengandung. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kelahiran Ruben ternyata tetap tidak membuat Yakub mencintai dan mengasihi Lea. Hatinya tetap untuk Rahel. Dan dia tetap tidak pernah memiliki kasih Yakub sepanjang hidupnya. Bahkan setelah dia memberikan anak yang cucu pertama, anak laki-laki sebagai penerus untuk Yakub. Tapi tetap Yakub tidak mengasihi dia. Dan Tuhan kembali mencoba untuk dia berharap kembali kepada Tuhan dengan kelahiran anak yang kedua. Dan ketika Simeon lahir, dia berkata bahwa kayaknya inilah saatnya.
1 anak mungkin belum cukup untuk membuktikan. Saya kasih 2. Tetapi, apakah kelahiran Simeon sanggup mengubahkan hati Yakub? Ternyata, tetap belum bisa. Karena di ayat 34, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, ini kita baca lagi, ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Wah, 3 kali. Apakah itu sudah cukup untuk membuat Yakub kembali mengasihi Lea? 3 kali. Jawabannya ternyata masih tidak. Kalau kita nonton film Hollywood atau film apapun, biasanya usaha yang ketiga ini usaha yang membuahkan hasil. Tapi tidak bagi Lea. Saya sudah kasih 3 anak laki-laki, tapi Yakub masih belum berpaling kepada Lea, belum mengasihi Lea. Dan kemudian di ayat yang ke-35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, disinilah saya ingin ajak Sobat ICC, untuk kita bisa berhenti sejenak, untuk kita bisa lihat ayat ini, untuk kita bisa merenungkan kata-kata ini. Apa yang Lea ucapkan ketika dia melahirkan anak yang keempat. Sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Dan sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Disinilah akhirnya Lea berkata, cukup Tuhan, kasih karuniamu. Karena hari ini aku akan bersyukur dan menamakan anak ini Yehuda. Apakah yang Sobat ICC sekarang gumulkan? Mungkin kau mencoba bisnis yang berkali-kali gak berjalan. Mungkin hari ini kau putus asa dengan hubungan. Kau mencoba, entah itu hubungan dengan orang tua, entah itu hubungan dengan istri, pasangan, dengan anak. Tapi sampai hari ini belum membuahkan hasil. Dan kau melihat, ini deh, kayaknya peluang yang ini, yang bisa membawakan hasil. Tapi ternyata belum. Dan ternyata bukan. Atau kau yang hari ini bergumul dalam kesehatan. Kau sudah mencoba berbagai macam cara, berbagai macam metode kesehatan atau terapi, apapun kau capek, lemah, letih, dan sudah capek dengan semua keadaan ini yang kelihatannya tidak membuahkan hasil. Orang memberikan banyak harapan, wah coba yang ini, coba yang itu. Hari ini saya ingin ajak Sobat ICC untuk kita berhenti sejenak. Sama seperti Lea, yang kemudian dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan ingin kita berhenti sejenak untuk kita berdiam, dan kita mengangkat tangan kita, dan kita mau berkata, sekali ini, aku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur yang bukan karena alasan ketika kita mendapatkan berkat. Bersyukur bukan karena alasan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi di saat kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, di saat apa yang sudah kita coba berulang kali, belum membuahkan hasil, kita tetap mau bersyukur. Bersyukur bukan satu tanda menyerah. Menyerah dalam keadaan, menyerah dalam kondisi. Tetapi bersyukur adalah satu bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan kemudian apakah benih ucapan syukur dari Lea itu hanya selesai sampai di situ saja? Hanya selesai bahwa Tuhan sudah tidak memberi anak lagi kepada Lea ketika dia melahirkan Yehuda. Tapi Sobat ICC, saya ingin katakan bahwa benih ucapan syukur itu tidak selesai begitu saja. Kita tahu bahwa dari Yehuda lahir raja-raja yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Raja Daud. Raja yang mengasihi rakyatnya dan mengasihi Tuhan. Dan raja yang menjadi raja yang luar biasa, yang dikenang sebagai sosok penyelamat yang gagah perkasa. Dan kemudian dari Daud, suku Yehuda pada akhirnya melahirkan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita.
Tuhan Yesus lahir dari ucapan syukur. Daud lahir dari ucapan syukur. Firman Tuhan katakan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak ada sesuatu yang percuma. Kalau kita menabur benih ucapan syukur, kita menabur benih penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan kita mau berkata, God, apapun yang terjadi, sekali ini aku hendak bersyukur. Dan tidak akan ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang percuma. Apapun pergumulanmu hari ini, saya ingin ajak kita semua untuk menghentikan aktivitas kita, untuk kita berdiam sejenak, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memiliki empunya dalam kehidupan kami. Setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari ini atas izin daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan hari ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami mau bawa setiap permasalahan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa sekali ini kami akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau serahkan dan kami mau berikan korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam hidup yang indah ini. Dan kami percaya bahwa ada masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap sobat ICC dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian sobat ICC program devotion untuk hari ini, dan kita akan berjumpa dalam devotion berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.